Halo brother and sister, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam Celebration at Home. Wah, senang sekali ya kita bertemu di sini pada hari ini. Bersama saya ada tim musik, ada tim media di sana. Halo. Lalu ada kameramen. Hai. Lalu ada juga yang mengurus sound. Itu sangat penting loh. Nah, betul sekali. Terima kasih untuk semua volunteer yang masih meluangkan waktunya pada saat pandemi seperti ini. Nah, sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu Generous Person. ya saya yakin sekali nih semua volunteer di sini sudah menjadi pribadi-pribadi yang generous. Terutama mereka sudah meluangkan waktunya. Karena generous person itu tidak melulu soal materi, tapi bisa juga membagikan waktunya, tenaganya, pikirannya, dan masih banyak lagi. Apalagi dalam celebration hari ini, sehingga kita semua bisa menyaksikan lewat celebration dalam YouTube channel kita. Nah, sesuai dengan tema hari ini yaitu Faith and Heart, kita akan belajar dari Bro Marcel bagaimana kita bisa menghargai orang lain tanpa kita harus fokus kepada diri kita sendiri. Wah, menarik sekali nih. Saya juga punya sharing sedikit nih. Dulu sebelum saya mengenal Yesus, saya tuh gimana ya? Segala sesuatu teh pasti fokusnya ke aku terus. Hanya aku aja. Pokoknya yang penting aku gitu. Jadi aku kurang begitu empati gitu sama orang lain. Tapi semenjak mengenal Yesus, sedikit demi sedikit pribadi saya mulai berubah. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita ikuti Praise and Worship bersama tim YGF Music. Nah, Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Dah. Shalom brother and sister, welcome to our celebration. Mari kita angkat satu pujian denganmu Tuhan, come on. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. We've seen what you can do, oh God of wonder. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. There's no prison wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. Darkness now, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let's hope arise that is overcome. You've already won. Oh God of revival, you rose in victory, and now you see it forever on the throne. So wash your mouth free while you defeated. I will trust in you alone. There's no prisons wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkness night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let's hope arise
revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear you chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear you chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Darkness night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let's override. That is overcome. You've already won. Oh God of revival. Oh God of revival. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Let's worship Him. What is somebody? Somebody, somebody. Oh God of revival. Oh God of revival. Oh God of revival. Oh God of revival, Oh God of Oh God of revival, come awaken your people, come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out.
There's no prison wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. Things are possible. Teman-teman, setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini kami dapat kembali bersama-sama merayakan dan memuji, memuliakan Engkau di dalam celebration at home ini. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan kami selalu memohon rahmat berlimpah kepadamu untuk setiap kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang kudus, baik dan benar. Bukalah hati kami, pikiran kami, agar pada kesempatan ini kami dapat berfokus hanya kepadamu saja. Bantulah kami untuk bisa meresapi setiap firman-firman-Mu, sehingga firman yang ditabur di dalam hati kami akan membuat suatu rema-rema baru di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kesempatan ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom brothers and sisters. Hari ini kita memasuki bahan atau pembicaraan kita yang terakhir dari tema kita di bulan ini, yaitu generous person. Setelah kita belajar di minggu pertama bagaimana kita bisa menjadikan iman kita nyata di dalam perbuatan. Tentu ketika kita membahas di bulan ini berbicara tentang keuangan, tentu kita berbicara tentang berkat materi. Bagaimana kita bisa menyatakan iman kita lewat perbuatan kita membagikan berkat materi yang kita terima. Lalu di minggu kedua kita juga belajar dari saudara kita Anthony Chan bagaimana kita berbicara tentang true greatness. Apakah itu, siapakah yang besar di mata Tuhan, dan bagaimanakah kita bisa menjadi seseorang yang besar di mata Tuhan. Kita belajar di minggu kedua dari bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mengutamakan orang lain, melayani daripada dilayani. Dan di minggu ini kita punya judul yang luar biasa. Judul pembahasan kita di minggu ini adalah fattened heart. Wow, waktu saya dengar kata fattened heart, kata ini menarik buat saya. Nah, kenapa menarik? Karena saya mulai mencari tahu apa sih yang membuat hati kita bisa menjadi berlemak. Apa yang membuat hati kita menjadi gemuk dan berlemak. Nah, ketika saya research apa yang menyebabkan hati kita bisa menjadi gemuk dan berlemak, penyebab yang paling pertama adalah obesitas, yaitu makan yang berlebihan. Nah, lalu apa korelasinya dengan menjadi orang yang murah hati? Ya, ketika kita makan yang terlalu berlebihan, ketika kita makan yang lebih dari biasanya, maka sesungguhnya kita sedang berfokus kepada pemenuhan dari diri kita. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi desire kita, dan kita terlalu berfokus kepada diri kita. Begitu juga di dalam hal spiritual. Ketika kita terlalu berfokus kepada untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, dan keinginan kita, maka ketika itu menjadi terlalu banyak, maka hati kita akan menjadi berlemak dan gemuk, ya. Dan
hati kita bisa menjadi berlemak ketika kita terlalu fokus kepada I atau diri kita sendiri daripada others atau orang lain. Dan seperti yang saya pernah katakan di minggu pertama, ketika kita menentukan sikap hati kita dan bergantung kepada pengumpulan atau kepada sumber daya yang saat ini kita bahas adalah uang, materi, dan kita berpikir bahwa hal itu bisa memberikan kita kuasa atau kekuatan, bisa memberikan kita keamanan, kasih atau cinta, dan apapun yang membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan dapat memenuhi semuanya dalam diri kita, maka kita nggak akan bisa menjadi orang yang murah hati atau generous person. Karena kita terlalu berfokus kepada diri kita sendiri. Nah, begitupun di firman Tuhan minggu ini yang diambil dari bacaan kedua dari kitab Yakobus. Kalau kita baca, mungkin buat orang kaya sekilas gemeteran. Mungkin orang-orang kaya begitu baca ini, orang-orang yang punya banyak harta berpikir bahwa wah, kayaknya kita nggak bisa jadi orang kaya kalau ikut Tuhan. Kayaknya kita nggak boleh menumpuk harta atau mengumpulkan harta. Wah, kayaknya ini nggak bisa orang kaya, nggak bisa ikut Tuhan. Nah, apakah benar demikian? Lalu bagaimana kita kalau saat ini diberkati Tuhan dengan berkat material yang luar biasa, dengan kekayaan yang luar biasa, bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang murah hati atau generous person dan membuat hati kita tidak gemuk dan berlemak. Mari kita baca dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 yang saya ambil dari terjemahan versi firman Allah yang hidup. Camkanlah hai orang-orang kaya. Inilah saat untuk meratap dan meraung atas segala macam penderitaan yang akan menimpa saudara. Karena kekayaan saudara itu sudah mulai membusuk dan pakaian saudara yang indah-indah mulai menjadi kain-kain tua yang telah dimakan ngengat. Nilai emas dan perak saudara merosot dengan pesatnya. Namun demikian, emas dan perak itu akan menjadi bukti yang memberatkan saudara dan akan memakan daging saudara seperti api. Itulah yang telah saudara simpan untuk diri sendiri dan yang akan saudara terima pada hari penghakiman. Sebab dengarlah teriakan pekerja-pekerja ladang yang upahnya telah saudara gelapkan. Tangisan mereka itu telah sampai ke telinga Allah, Tuhan semesta alam. Hidup saudara di dalam dunia ini telah saudara pergunakan hanya untuk bersenang-senang serta memuaskan tiap keinginan saudara. Dan sekarang hati saudara yang gemuk berlemak itu telah siap untuk dibantai. Saudara telah menghukum dan membunuh orang-orang baik yang tidak berdaya mempertahankan diri terhadap saudara. Kalau mungkin kita dengar dan baca sekilas, ada beberapa mungkin orang-orang kaya yang gemeteran. Mungkin akan berpikir bahwa wow, firman ini keras banget. Kayaknya nggak boleh jadi orang kaya di dalam Tuhan. Kayaknya kalau kita orang kaya mengumpulkan harta, maka pada akhirnya akan dibawa dan dihakimi pada hari penghakiman. Dan kayaknya nggak mungkin deh orang kaya bisa ikut masuk dalam rencana Tuhan, membangun kerajaan Allah. Nah, tapi kalau kita baca atau kita dengarkan dengan baik-baik dari apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus, maka sesungguhnya bukan orang kaya yang dibenci oleh Allah. Karena seperti yang saya pernah katakan di minggu pertama, Tuhan bisa menggunakan atau memakai orang kaya untuk masuk dalam rencananya. Seperti Yusuf dari Arimatea yang dipergunakan Tuhan atau Allah untuk membuat atau memberikan kubur bagi Yesus.
Atau kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul misalnya, atau surat-surat Paulus, maka kita juga bisa melihat bahwa Tuhan menggunakan banyak orang-orang kaya untuk masuk dalam rencananya untuk membangun kerajaan Allah. Jadi pertanyaannya adalah, orang kaya seperti apa yang dibenci oleh Allah? Orang kaya seperti apa yang sampai harus diperingati dengan keras oleh Santo Yakobus? Kalau kita baca di firman Tuhan hari ini, maka kita bisa melihat bahwa orang kaya yang sangat mencintai uang, orang kaya yang menumpuk emas dan perak atau hartanya, bahkan demi memuaskan atau menumpuk harta kekayaannya, dia menggelapkan upah pekerja-pekerjanya. Kita tahu bahwa pekerja-pekerja adalah orang-orang yang tentu memiliki penghasilan yang tentu di bawah kita. Oleh sebab itu dia bekerja bagi kita. Dan bahkan kita sanggup, rela hati, tega untuk bisa mengambil atau menggelapkan upah orang-orang yang bekerja bagi kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita terlalu berfokus kepada diri kita sendiri. Karena kita terlalu berfokus untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Lalu yang kedua, kalau kita baca yang dibenci oleh Tuhan adalah orang kaya yang hanya mempergunakan kekayaannya. Perhatikan kata hanya. Berarti tidak ada hal yang lain. Hanya untuk bersenang-senang serta memuaskan tiap keinginan saudara. Jadi ketika kita berfokus kepada apa yang menjadi keinginan kita, ketika kita berfokus kepada diri kita sendiri, maka ketika kita memiliki harta kekayaan yang luar biasa, diberkati dengan berkat material yang luar biasa, maka kita hanya fokus untuk menyenangkan diri kita sendiri. Nah, itulah yang dibenci oleh Tuhan. Itulah orang kaya yang tidak dapat masuk ke dalam rencana Tuhan, tidak dapat dipakai untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Dan orang-orang kaya yang seperti itu tentunya tidak mungkin bisa menjadi generous person atau orang yang murah hati, karena fokusnya hanya kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berbagi kepada orang lain? Karena setiap hari yang dia pikirkan adalah bagaimana memuaskan nafsunya, bagaimana memuaskan keinginannya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi a generous person. Kalau misalnya kita diberkati dengan berkat material yang luar biasa, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang murah hati? Atau mungkin kita belum juga diberkati dengan berkat material yang luar biasa, misalnya menjadi orang yang kaya raya. Kita pun bisa belajar untuk bagaimana kita bisa menjadi orang yang murah hati. Sehingga pada akhirnya kita bisa memiliki hati yang tidak gemuk dan berlemak, seperti yang dikatakan oleh Santo Yakobus. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang murah hati, generous person? Yang paling pertama, seperti yang saya katakan, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Seperti tadi saya katakan, the posture of your heart is very important. Ketika sikap hati kita bergantung kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka kita mulai keluar dari rencana Tuhan dan mulai meninggalkan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kita semuanya. Yang paling pertama adalah kita harus punya sikap living in gratitude attitude. Apa itu sebuah sikap hidup dalam sikap yang memiliki rasa bersyukur? An attitude of gratitude artinya adalah membuat suatu kebiasaan di dalam hidup kita untuk mengekspresikan rasa terima kasih dan penghargaan di dalam semua hal, di dalam semua bagian di dalam hidup kita, secara regular, on a regular basis.
baik itu untuk hal-hal besar maupun untuk hal-hal kecil. Seringkali kita mudah sekali bersyukur untuk hal-hal yang besar. Ketika kita menerima sesuatu hadiah yang besar, kita bilang, aduh Tuhan baik banget. Tapi waktu kita ngerasa terima kecil, kita take it for granted. Salah satunya saya alami teman-teman. Ketika saya bilang saya harus isoman pada waktu itu selama 10 hari. Dan saya setiap hari harus berjemur pagi-pagi. Dan ketika saya berjemur di pagi hari dan saya menikmati udara segar di pagi hari, pada saat itu saya merasa luar biasa bersyukur. Padahal udara segar di pagi hari dan juga sinar matahari itu kita terima hampir setiap hari di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita menganggap itu suatu hal yang biasa. Kita menganggap itu take it for granted. Kita nggak bersyukur. Tapi ketika kita ada di dalam satu situasi sakit dan kita membutuhkan sinar matahari dan udara segar, disitulah kita bisa bersyukur. Yang Tuhan mau kita bukan hanya bersyukur untuk sesuatu hal yang besar, tapi dalam segala hal. Nah, memiliki sikap hati yang bersyukur atau di dalam segala hal itu memindahkan fokus kita dari diri kita sendiri kepada menghargai orang lain atau sesuatu yang lain. Jadi fokusnya diubah. Dan gratitude, rasa syukur meningkatkan belas kasihan dan self kindness atau kebaikan di dalam hati kita. Dan ketika compassion and self kindness, self love di dalam hati kita meningkat, seperti saya pernah katakan di minggu pertama, bahkan Dalai Lama sendiri mengatakan gratitude or generosity is a natural expression, is a natural outward expression of compassion and self-kindness. Dan ketika sikap hati kita, ketika hati kita dipenuhi dengan belas kasihan dan kebaikan, dengan kasih, maka generosity adalah sebuah ekspresi yang natural dari hati kita. Dan ketika kita punya itu, maka tentu kita bisa menjadi orang yang generous atau murah hati. Kita bisa berbagi dengan orang lain. Bahkan Santo Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Santo Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan cuma dalam sebagian, bukan dalam beberapa hal, tapi dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Lalu setelah kita punya sikap hati yang benar, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus punya fokus yang benar. We have to set our focus on them or on others, not on I. Ketika kita memfokuskan pada orang lain dan tidak hanya kepada diri kita, maka kita tidak punya kesempatan hanya untuk memikirkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri, maka kita akan punya waktu, punya ruang untuk terus memikirkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa keinginan kita. Dan kalau itu menjadi terlalu banyak, maka pada akhirnya hati kita akan menjadi gemuk dan berlemak. Dan ketika kita tidak bisa memikirkan orang lain, maka kita tidak akan bisa berbagi. Dan ketika kita tidak bisa berbagi, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang generous. Nah tentu mungkin teman-teman bertanya, kalau gitu apakah kita nggak bisa nih
untuk kita bisa pakai buat diri sendiri, kita beli barang itu buat diri sendiri, kita pergunakan apa yang Tuhan berikan, berkat material kita untuk memenuhi keinginan kita atau kebutuhan kita. No, saya nggak mengatakan demikian. Saya nggak mengatakan bahwa kita nggak boleh memikirkan diri kita. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa cintailah dirimu seperti mencintai orang lain. Cintailah orang lain sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Maka yang paling pertama tentu adalah kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Tapi kita harus bisa berbagi dengan seimbang. Tidak hanya berfokus kepada mencintai diri kita sendiri, tapi kita juga belajar berfokus kepada untuk mencintai orang lain. Kita juga berfokus belajar untuk berbagi kepada sesama, kepada orang lain. Oleh sebab itu di minggu pertama saya katakan, ketika kita mempunyai penghasilan yang bertambah, ketika penghasilan kita meningkat, maka don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Mulailah kita meningkatkan standar pemberian kita. Mulailah kita melihat ke orang lain. Dan mulailah kita berbagi. Bukan meningkatkan standar kehidupan kita. Bukan kita mulai beli semua barang-barang mewah. Atau gonta-ganti mobil. Atau apapun itu. Yang pada akhirnya hanya untuk berfokus kepada diri kita sendiri. Lalu setelah kita mempunyai atau membenarkan sikap hati kita, setelah kita mulai belajar untuk merubah fokus kita, menentukan fokus kita, lalu apa langkah selanjutnya? Kita harus jadikan itu nyata, benar nggak? Ya kan? Karena kalau itu hanya ada di dalam hati, kalau itu hanya ada di dalam pikiran kita, fokus kita, tentu seperti Santo Yakobus katakan di minggu pertama, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kita harus jadikan itu nyata. So, we have to make giving a habit. Kita harus menjadikan pemberian itu sebagai sebuah kebiasaan. Nah, ini penting teman-teman. Karena kebiasaan itu adalah hasil dari suatu tindakan yang berulang-ulang. Kebiasaan tidak akan terbentuk kalau kita tidak melakukan suatu tindakan kita secara berulang-ulang. Dan tindakan yang berulang-ulang itu semuanya dimulai dari pikiran. Dan tentu kita percaya, seperti Tuhan Yesus katakan, semuanya berawal dari hati. Hati yang baik, hati yang dipenuhi oleh compassion and self-kindness, maka ekspresi naturalnya adalah generosity. Tapi untuk kita bisa menjadikan itu, kita harus lakukan secara berulang-ulang. Kita harus membangun habits. Kita harus membangun itu dengan disiplin dan komitmen. Habits, kebiasaan itu harus dibangun dengan sengaja. Nggak bisa unintentional. Harus dibangun secara intentional. Memberi itu nggak cuma cukup harus di pikiran. Nggak cuma cukup hanya di keinginan. Tapi harus dibarengi dengan tindakan yang nyata. Keinginan untuk memberi itu bisa jadi sia-sia. Seperti Santo Yakobus katakan di minggu pertama. Kalau kita tidak barengi dengan tindakan yang nyata. Kita akan bilang sama teman-teman, mungkin sama saudara kita yang membutuhkan, ya kayaknya kamu harus pakai selimut yang hangat, kamu butuh makanan. Tapi kalau itu hanya sebatas di pikiran dan keinginan, maka itu tidak menjadi nyata bagi saudara sesama kita. So, untuk kita bisa menjadi generous person, maka kita harus melatih diri kita untuk berkomitmen dalam memberi persembahan, agar hal itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, tentu kalau bicara tentang persembahan, ya, tentu mungkin teman-teman bertanya, kalau situ sendiri kasih nggak? Kalau Brother Marcel kira-kira lakukan itu nggak? Saya sudah lakukan disiplin atau komitmen dalam memberi persembahan sebelum
saya menikah. Jauh, mungkin ada sudah 15 tahun sebelum saya menikah, waktu masih saya single, saya belajar untuk berkomitmen memberikan persembahan setiap bulan. Oh, kalau gitu, apa itu persembahan persepuluhan namanya setiap bulan? Saya katakan di sini bahwa gereja Katolik tidak menganut ajaran persembahan persepuluhan. Kami di YGF mengajarkan kepada para member yang tetap untuk belajar berkomitmen memberi persembahan, karena seperti yang saya katakan tadi, generosity is the true identity of Christian. Ketika orang melihat kita sebagai seorang yang generous, maka orang akan melihat itulah orang Kristen, itulah kasih, karena itu nyata. Kami mengajarkan tidak dalam bentuk persembahan persepuluhan, tapi gereja Katolik percaya bahwa ada persembahan yang lebih luar biasa daripada persembahan persepuluhan, yaitu persembahan janda miskin. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh persembahan janda miskin, yang kalau kita lihat pada saat itu jumlahnya hanya 2 keping. Jauh lebih kecil dari persembahan orang Farisi yang 10 keping. Tapi kalau kita melihat apa yang membuat hati Tuhan Yesus tergerak dari persembahan janda miskin yang nilainya lebih kecil dari orang Farisi. Yang pertama, janda miskin memberi dari kekurangannya. Ada banyak orang saat ini yang ketika dituntut untuk berkomitmen dalam memberi persembahan, berkata, nanti kalau saya udah punya penghasilan yang tetap, nanti kalau saya udah cukup, nanti baru saya kasih persembahan. Nantilah kalau misalnya saya udah kaya, saya baru kasih persembahan. Teman-teman, memberi dari dalam kondisi berkelebihan sudah menjadi suatu hal yang biasa buat Tuhan. Tapi ketika kita memberi, ketika kita ada di dalam kondisi kekurangan, itulah yang menggerakkan hati Tuhan. Itulah persembahan janda miskin. Janda miskin memberi persembahan 100%, bukan 10%. Dia hanya punya 2 keping pada saat itu, dan dia berikan semuanya buat Tuhan. Dia all out kasih. Lalu apakah kita harus kasih 100% apa yang kita punya buat Tuhan? Semuanya ada proses. Kalau memang hal itu yang digerakkan Tuhan di dalam hati teman-teman, ya just do it, lakukan aja. Tapi kalau tidak, lakukan apa yang menjadi ketergerakan hati teman-teman. Jumlahnya bisa banyak. Dari 2 hal itu kita bisa melihat bahwa janda miskin sangat mencintai Allah. Sehingga dia bisa memberikan seluruh yang dia punya, 100%, bukan cuma 10%. Memberi dari kekurangannya dengan sepenuh hati, bukan dari kelebihannya. Dan saya percaya pada saat itu janda miskin bisa memberikan persembahan yang luar biasa karena dia merasa Tuhan baik di dalam hidupnya. Kalau dia tidak merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, maka tidak mungkin dia bisa memberikan semuanya kepada Tuhan. Kita memberi bukan didasari suatu aturan atau paksaan. Ya, seperti misalnya yang kita dengar, kalau kita tidak memberi persembahan persepuluhan, maka tingkap-tingkap langit akan ditutup seperti tertulis di kitab Maleaki. Ketika kita memberi persembahan persepuluhan, maka tingkap langit akan dibukakan, kita akan diberkati. No. Dan kita dipaksa untuk memberikan itu. No. Kita mau memberi karena kita mau membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jumlahnya bebas. Bisa 1% dari penghasilan, 5%, 10%, 15%, atau selanjutnya bisa ditingkatkan tergantung seberapa bersyukurnya kita atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan tentunya dengan kerelaan hati kita bisa meningkatkan. Ada banyak cerita yang saya dengar, seperti misalnya Rick Warren yang menyumbangkan hampir 90% dari penghasilannya untuk ministry, untuk pelayanan. Bos Sanchez pun saya dengar demikian. Lalu saya dengar owner dari Colgate Palmolive, itu juga saya dengar menyumbangkan bahkan 70-80% dari penghasilannya untuk pelayanan
di gereja. Jadi sebenarnya persentasenya tergantung dari teman-teman. Dan sekali lagi, kita di gereja Katolik tidak mengajarkan tentang persembahan persepuluhan. Dan kita memberi itu untuk belajar melepaskan diri kita dari keterikatan mamon atau uang atau hal-hal yang duniawi. Seperti yang saya katakan, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan dengan kita belajar untuk memberi, dengan kita belajar untuk berbagi, maka kita juga belajar untuk melepaskan diri kita dari keterikatan hal-hal yang duniawi. So brothers and sisters, di bulan ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa menyatakan iman kita lewat perbuatan. Dalam hal ini yang kita bahas adalah tentang keuangan. Dan kita juga belajar ada hal-hal, ada prinsip-prinsip, ada pendapat-pendapat yang salah tentang uang. Dan bagaimana pandangan firman Tuhan tentang uang. Lalu kita juga belajar bagaimana kita menempatkan diri kita, menempatkan orang lain lebih daripada diri kita. Itulah true greatness. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk melayani, sama seperti Yesus melayani, bukan untuk dilayani. Bagaimana kita belajar untuk merendahkan diri kita. Dan juga di minggu ini, kita belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang yang murah hati. Bagaimana hati kita bisa tidak menjadi gemuk dan berlemak. Bagaimana kita bisa menjadi orang kaya yang tidak dibenci oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang kaya yang bisa juga masuk ke dalam rencana Tuhan dan juga dipakai untuk membangun kerajaannya di dunia. Kita bisa mempergunakan kekayaan kita untuk berbagi dengan orang lain. Dan ketika kita berfokus kepada orang lain, maka kapanpun, dimanapun teman-teman ditempatkan, ketika kita bertemu dengan orang lain, fokus yang paling pertama bukanlah apa yang kita bisa dapatkan dari orang itu. Apa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari orang itu. Tapi apa yang kita bisa bantu untuk mereka. Apa yang kita bisa perbuat untuk mereka. Dan ketika fokus kita berubah, maka hidup kita pun akan berubah. Sikap hati kita pun akan berubah. Dan kita akan dapat menjadi generous person. Haleluya. Mari kita akhiri celebration at home kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik di dalam kehidupan kami. Juru selamat kami yang hidup, penebus kami. Terima kasih Yesus karena pengorbananmu di atas kayu salib telah membuat kami memiliki hidup yang baru. Terima kasih Yesus karena kematianmu telah memberikan harapan bagi kami. Kami percaya bahwa janji-janjimu dapat tergenapi di dalam hidup kami ketika kami dapat berjalan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika kami dapat menyelaraskan sikap kami dengan sikap-Mu. Ketika kami semakin hari dapat dibentuk untuk semakin serupa dengan Engkau. Bulan ini kami boleh belajar bagaimana kami memandang uang. Karena uang adalah satu komponen yang penting di dalam hidup kami sehari-hari di dunia ini. Namun kami juga boleh menempatkan uang bukan sebagai yang terpenting di dalam hidup kami. Dan kami juga boleh belajar bagaimana Engkau memandang uang dan bagaimana Engkau dapat mempergunakan orang-orang yang diberkati secara materi dengan luar biasa untuk masuk ke dalam rencana-Mu, untuk dipakai membangun kerajaan Allah di dunia. Biarlah saat ini kami serahkan semua orang-orang yang mendengarkan celebration. Kami percaya pada saat ini ada di antara orang-orang yang mendengarkan celebration yang diberkati dengan berkat materi yang luar biasa. Dan biarlah Roh Kudus Kau jamah mereka. Kami bawa setiap jiwa-jiwa ke altar-Mu yang kudus.
biar hatimu menggerakkan hati mereka. Untuk mereka boleh mengubah sikap hati mereka. Untuk mereka boleh mengubah fokus mereka. Dan pada akhirnya mereka boleh diubahkan untuk menjadi orang yang murah hati. Yang fokus berbagi kepada sesama. Dan juga fokus untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Menggunakan harta kekayaan yang mereka miliki. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini juga berkat-Mu diturunkan atas setiap orang yang mendengarkan Celebration at Home pada pagi hari ini. Terima kasih buat segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.